Sobat Noba, MTTH Ranah Kaisar episode 780 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memilih mengikuti Huachan secara sukarela demi mencegah pertarungan besar dan melindungi Yan Beijing. Keputusannya menunjukkan pengorbanan dan keteguhan hatinya meski melukai perasaan Yan Beijing. Perempuan seperti itu, setelah kau benar-benar melihat siapa dirinya, barulah kau akan mengerti bahwa dia sama sekali tidak layak untuk kau lindungi. Huachan berbicara perlahan, nada suaranya tenang, namun wajah memperlihatkan bekas luka batin yang dalam. Seolah ia pernah disakiti oleh Ye Beijing hingga hancur berkeping-keping. Masalah ini memang sejak awal tidak ada hubungannya dengan dia. Ia melindungiku lebih dahulu, maka sudah seharusnya aku membalasnya demikian. Xiaoyan menjawab dengan suara datar dan tegas. Huachan hanya mencibir dingin dan tidak melanjutkan percakapan, seolah ada makna lain yang tersembunyi di balik sikapnya. Namun justru karena itu, hati Xiaoyan semakin dipenuhi tanda tanya. Seberapa kuat sebenarnya Huachan? Hingga kini, Xiaoyan belum mampu menilai secara pasti. Yang jelas, Huachan pasti termasuk dalam jajaran puncak para ahli. Akan tetapi, Ye Beijing sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadapnya. Bahkan pada saat ini, Ye Beijing benar-benar berniat untuk turun tangan dan bertarung. Dalam pandangan Xiaoyan, kekuatan Huachan jelas jauh melampaui Ye Beijing, bukan hanya sedikit, melainkan perbedaan yang amat besar. Namun mengapa Ye Beijing tidak gentar, dan mengapa pula Huachan tidak sembarangan menyerang? Dilihat dari sikap Huachan, kemungkinan bahwa ia masih terikat oleh kenangan lama tampaknya kecil. Mungkinkah Ye Beijing benar-benar menyembunyikan kekuatan yang cukup untuk melawan Huachan? Setelah merenung dengan seksama, pikiran Xiaoyan tiba-tiba menjadi terang. Mungkin selama ini memang telah meremehkan Ye Beijing. Dari berbagai petunjuk sebelumnya, identitas Ye Beijing sebenarnya sudah cukup jelas. Ia adalah raja dari klan Qimi, sebuah ras yang sangat misterius dan memiliki kemampuan perebutan tubuh yang mengerikan. Latar belakang mereka dalam dan tidak sederhana. Huachan tidak terduga dan sulit diukur. Ye Beijing pun demikian. Barangkali justru karena keduanya sama-sama menyembunyikan rahasia terdalam dan pernah saling mencintai, mereka mengetahui rahasia masing-masing. Hanya Xiaoyan sendiri yang belum menyentuh tingkatan mereka. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Ye Beijing hingga membuat Huachan begitu kecewa dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya? Sepanjang perjalanan berikutnya, Xiaoyan tidak berbicara lagi dengan Huachan. Sebaliknya, Chu Jiangye yang berada di sampingnya terus tersenyum memandangnya. "Hei, kita berdua benar-benar berjodoh," ucap Chu Jiangye sambil tersenyum lebar ketika akhirnya Xiaoyan menoleh kepadanya. Xiaoyan tertegun, alisnya sedikit berkerut. Di akhir pertemuan sebelumnya, Chu Jiangye bahkan telah mengembalikan senjata penghancur hati kepadanya. "Sekarang kau sudah menjadi budak pedang. Apakah kau masih berniat membunuhku?" tanya Xiaoyan dengan nada heran. "Sebenarnya, aku memiliki alasan lain, bukan untuk menjadi musuhmu. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" kata Chu Jiangye, seolah tidak peduli apakah Huachan mendengar atau tidak. "Kita memiliki permusuhan hidup dan mati. Kau ingin bekerja sama denganku?" Xiaoyan menoleh tajam. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena berada di Shenxi dan ia meledakkan kekuatan dahsyat kala itu, mungkin ia sudah terbunuh di tangan Chu Jiangye. "Aku hanya menjalankan perintah. Bukankah pada akhirnya aku tidak benar-benar melukaimu? Lagi pula, aku mengetahui bahwa Taishu sedang menginvasi Shenxi. Jika kau membantuku keluar dari kesulitan ini, aku akan pergi sendiri ke Shenxi dan membantu dalam pertempuran." Chu Jiangye berbicara dengan sangat serius. Di sisi lain, Huachan telah duduk bersila di depan pedang ilahi, memejamkan mata untuk beristirahat, seakan tidak mendengar percakapan mereka. Xiaoyan menatap Chu Jiangye dengan tatapan aneh. "Dalam keadaan seperti ini, aku sendiri pun sulit melindungi diri. Dengan apa aku bisa membantumu? Dan dengan kekuatanmu, Shenxi tidak membutuhkannya," jawabnya tanpa basa-basi. Ia tidak memiliki sedikit pun rasa simpati terhadap Chu Jiangye. Seandainya bukan karena situasi saat ini, ia sudah lama membunuhnya. "Yang mulia, kau telah memasuki kerajaan dewa 10.000 Buddha.
Sekelompok biksu botak itu penuh kepalsuan dalam belas kasih mereka. Telah membantai tak terhitung banyaknya klan iblis. Saat ini, aku hanyalah seutas energi iblis. Jika kau dapat membantuku membebaskan tubuh asliku, aku, sang raja iblis, pasti menepati janji. Tatapan Zhu Jiangye menjadi berat dan sungguh-sungguh. Raja, Xiaoyan semakin bingung. Aura terpancar dari Zhu Jiangye saat ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, ternyata ia hanyalah seutas energi iblis. Jika demikian, tubuh aslinya pastilah seorang raja iblis sejati. Siapa sebenarnya dirimu? Jadi, perjalanan ke Sensi itu hanya untuk menjebakku? Suara Xiaoyan merendah, matanya menatap tajam. Zhu Jiangye mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti berbicara. Lalu melirik Hua Chan sebagai tanda bahwa percakapan ini tak boleh dilanjutkan. Energi iblis ini kuhadiahkan kepadamu. Informasi yang lebih rinci telah kusembunyikan di dalamnya. Datanglah ke alam langit barat untuk mencariku. Aku tidak akan mengecewakan yang mulia. Seketika itu juga, sebelum Xiaoyan sempat beraksi, tubuh Zhu Jiangye bergerak dan langsung menghilang, berubah menjadi seutas energi iblis yang melayang di hadapan Xiaoyan. Ternyata benar, ia hanya manifestasi dari energi iblis. Hanya seutas energi saja sudah begitu kuat, lalu seberapa dahsyat tubuh aslinya. Namun dari kata-katanya, tampaknya ia sedang disegel dan bermusuhan dengan para dewa dan Buddha. Xiaoyan memusatkan pikirannya, energi iblis itu langsung memasuki dahinya. Dalam sekejap, aura yang amat dahsyat mengalir deras. Ia membuka matanya dengan tiba-tiba, pupilnya berubah menjadi putih bersih. Sebagai tanda ketulusanku, kuhadiahkan 3 anugerah. Semoga engkau kembali ke puncak kejayaan. Suara itu bergema dalam benaknya. Meskipun perubahan ini terjadi secara mendadak, Xiaoyan merasakan tidak ada niat jahat, maka ia tidak menolaknya. Anugerah pertama, sebuah teknik tempur tingkat transenden, benih guru iblis. Setelah diaktifkan, energi iblis akan merasuki tubuhnya, menjadikanmu setengah iblis. Kekuatan tempurmu akan berlipat ganda, dan kau akan memiliki daya juang yang nyaris tak terpadamkan. Anugerah kedua, jiwa raja iblis, termasuk seluruh klan iblis di alam langit barat dan dunia-dunia lain di luarnya. Hampir semuanya akan tunduk padamu. Anugerah ketiga, kesadaran dewa iblis. Semoga engkau segera menembus tingkat kelima alam hati kaisar. Satu demi satu suara bergema. Sebuah benih putih yang memancarkan energi iblis kuat muncul di dalam datian Xiaoyan. Kemudian, jiwa iblis putih menyatu dengan jiwanya. Xiaoyan yang sebelumnya terluka langsung pulih sepenuhnya. 3 jiwa dan 7 raganya terbentuk kembali dalam sekejap. Adapun kesadaran dewa iblis bukanlah sesuatu yang berwujud, melainkan sebelum kehendak dan pengalaman batin. Dibandingkan 2 anugerah sebelumnya, inilah yang paling berharga. Ia melihat alam langit barat, 30.000 kerangka iblis ditumpuk menjadi menara Buddha. Suara Buddha mengubah jeritan iblis menjadi minyak lampu. Sosok putih tertusuk oleh tak terhitung rantai emas menembus daging dan tulangnya. Namun ia tetap tertawa liar. Orang-orang yang mengaku menyeberangkan iblis menjadi Buddha itu semuanya adalah darah dan tulangku. Rantai emas berdentang, ia menongakkan kepalanya, membiarkan api Buddha membakar jantungnya, menghancurkan tulangnya. Namun, kesombongan dan keberaniannya tak pernah padam. Iblis hidup di dunia bukan untuk dibasmi dewa dan Buddha. Aku hanya tunduk pada hatiku sendiri. Suatu hari nanti, seluruh dewa dan Buddha akan kujadikan abu. Tekad itu mengalir ke dalam benak Xiaoyan. Pada saat itu, ia seakan merasakan sendiri kebencian dan kegilaan sang raja iblis. Ia melihat kemunafikan para dewa dan Buddha, serta kekejaman yang tersembunyi di balik belas kasih mereka. Kesadaran dewa iblis ini memang tidak langsung membawanya menembus tingkat kelima, namun membantunya melangkah keluar dari tingkat keempat dan mulai memandang ke arah puncak berikutnya. 3 anugerah yang datang tiba-tiba itu memulihkan jiwanya dan memberinya pemahaman mendalam tentang hati Raja Iblis. Pada akhirnya, dalam penglihatan batinnya, Xiaoyan melihat sebuah bintang hitam pekat. Di dalamnya terdapat sebuah gua. Di dalam gua itu, duduk bersila sosok putih yang memancarkan niat iblis luar biasa. Tatapannya seolah mampu menembus ruang dan langsung beradu pandang dengan Xiaoyan. Hati Xiaoyan bergetar hebat.